Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Kartika, saya dosen Universitas Harkat Negeri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2026. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Praktikum Aplikasi Komputer Akuntansi. MK prasyarat mata kuliah ini adalah Akuntansi Pengantar 2 dan Praktikum Akuntansi Pengantar 1. Deskripsi singkat mata kuliah Praktikum Aplikasi Komputer Akuntansi adalah mata kuliah ini melatih keterampilan mahasiswa dalam mengoperasikan perangkat lunak, mentransformasikan siklus akuntansi manual ke dalam sistem digital. Fokus pembelajaran meliputi setup awal, memproses transaksi, hingga penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Adapun capaian pembelajaran program studi akuntansi pada mata kuliah ini adalah yang pertama ada CPL 3, mampu menyusun laporan keuangan berdasarkan metode yang mengacu pada standar kebijakan yang berlaku pada perusahaan jasa, dagang, maupun manufaktur. Selanjutnya ada CPL 4, menguasai konsep teoritis sistem informasi akuntansi untuk mengoperasikan dan memanfaatkan komponen sistem informasi akuntansi di berbagai tipe organisasi bisnis. CPL yang ke-8, mampu berpikir kreatif dan sistematis dalam masalah akuntansi dengan kolaboratif di lingkungan multidisiplin. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi melalui pengaturan awal, pengolahan data master perusahaan. Yang selanjutnya, mahasiswa mampu mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan secara otomatis menggunakan sistem aplikasi komputer akuntansi sesuai standar yang berlaku. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengelola data akuntansi, mengelola transaksi penyesuaian, serta mengidentifikasi kesalahan dalam sistem. Yang keempat, mahasiswa mampu menyelesaikan studi kasus akuntansi secara sistematis dan kolaboratif melalui aplikasi komputer akuntansi. Selanjutnya ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang pertama adalah konsep dasar sistem informasi akuntansi dan peran aplikasi komputer akuntansi dalam proses bisnis. Selanjutnya, menginstalasi pengenalan aplikasi komputer akuntansi. Dalam hal ini, kami menggunakan aplikasi Accurate Education Book versi 5. Selanjutnya, membuat database perusahaan dan melakukan pengaturan awal sistem menggunakan persiapan standar. Selanjutnya, menyusun dan mengelola chart of account serta menginput pelanggan, pemasok, persediaan, aset tetap menggunakan persiapan standar. Selanjutnya, menginput transaksi keuangan menggunakan persiapan standar. Dan selanjutnya, menghasilkan laporan keuangan, neraca, laba rugi, laporan arus dan laporan lain-lain secara otomatis menggunakan sistem. Selanjutnya, membuat database menggunakan persiapan mahir, lalu menyusun dan mengelola chart of account, menginput pelanggan, pemasok, persediaan, aset tetap menggunakan persiapan mahir, mencatat transaksi menggunakan persiapan mahir, mencatat transaksi penyesuaian menggunakan persiapan mahir, penyajian laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan neraca, laporan arus kas, perubahan ekuitas atau laporan keuangan yang lainnya secara sistematis, serta mengevaluasi laporan keuangan tersebut.
Selanjutnya untuk bobot SKS mata kuliah ini adalah 3 SKS yang terdiri dari 3 SKS praktik. Kemudian untuk bentuk pembelajarannya ada kuliah dan praktikum. Kuliah pada saat kami sebagai dosen menjelaskan sistem informasi akuntansi dan peran aplikasi komputer akuntansi dalam proses bisnis. Dalam hal ini kami menggunakan sistem aplikasi Accurate Education Book versi 5. Selanjutnya untuk praktikum, pembelajaran ini dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan konsep akuntansi secara langsung menggunakan aplikasi Accurate Education Book versi 5. Pembelajaran juga dilakukan di lab komputer sehingga mahasiswa mampu memperoleh pengalaman yang nyata, mengoperasikan aplikasi, serta menyelesaikan siklus akuntansi dan menghasilkan laporan keuangan secara sistematis dalam sistem. Kemudian untuk metode pembelajaran ada latihan, tujuannya menguasai penggunaannya dan menu aplikasi. Selanjutnya meningkatkan ketelitian dan kecepatan dalam menginput data. Selanjutnya membiasakan mahasiswa menyelesaikan prosedur secara sistematis. Selanjutnya metode pembelajarannya ada studi kasus, menghubungkan teori dan praktek, serta melatih kemampuan dalam pengambilan keputusan. Metode pembelajaran yang lainnya ada PBL, Problem Based Learning, bagaimana kita bisa mengembangkan kemampuan kritis serta melatih kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah serta dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada peta bobot penilaian CPMK. Kami ada aktivitas partisipatif berdasarkan CPMK 1, 2, 3, 4, ataupun 5. Jadi ada aktivitas partisipatif bobotnya 10%, untuk tugas praktikum bobotnya 20%, ada UTS bobotnya 20%, ada project bobotnya 20%, ada UAS bobotnya 30%, sehingga kalau dijumlah semuanya totalnya 100%. Demikian untuk video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Untuk yang selanjutnya adalah video pembelajaran pada saat di kelas. Pada kesempatan kali ini karena memang mata kuliah ini praktikum, jadi kami melakukan pembelajaran di lab komputer. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya, ketemu lagi ya dengan mata kuliah saya di mata kuliah praktikum aplikasi komputer akuntansi. Sebelum kita memulai perkuliahan, silakan teman-teman absen dulu. Silakan di scan barcode-nya ya. Kita akan masuk ke persiapan singkat. Jadi kalau di Accurate ini ada pilihan bahasa karena memang Accurate ini buatan putra-putri Indonesia. Jadi Accurate ini ada 2 pilihan bahasa. Yang pertama Indonesia, kemudian ada English. Kalau disuruh milih, teman-teman mau menggunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia. Oke, kalau menggunakan bahasa Indonesia, kita pilih bahasa Indonesia, lalu kita pilih lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada tipe persiapan yang diinginkan. Jadi di sini ada pilihannya persiapan standar dan persiapan mahir. Kalau persiapan standar yang disiapkan ada saldo kas, ada piutang, hutang, barang sama saldonya. Dan kita sudah melakukan persiapan standar pada saat sebelum UTS. Sekarang pasca UTS kita akan
menggunakan persiapan mahir. Jadi persiapan mahir ini yang lebih kompleks. Sekarang kita pilih persiapan mahir, lalu lanjut. Nah, selanjutnya ada mata uang. Di sini ada mata uang. Karena memang mata uang kita menggunakan satu saja, jadi mata uang kita menggunakan rupiah. Sekarang kita isi dulu untuk namanya rupiah, namanya rupiah, nilai tukarnya 1, negaranya Indonesia, simbolnya Rp. Ya, sampai sini untuk mata uang ada yang mau ditanyakan teman-teman? Belum ada. Belum ada. Sudah semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah semuanya kita lanjut. Nah, selanjutnya ada informasi perusahaan. Kita perlu isi nama perusahaan, alamat, tanggal mulai tutup buku, tahun fiskal, default periode. Sekarang kita isikan dulu nama perusahaannya, PT Harapan Bersama. Alamatnya Jalan Mataram nomor 9, Banyumas. Tanggal mulai tutup buku 30 November 2022. Untuk tahun fiskalnya 2022 silakan dimasukkan 2 angka saja ya teman-teman. Sekarang untuk tanggal mulai tutup buku kita menggunakan 30 November 2022. Untuk tanggal mulai tutup buku 30 November 2022. Untuk informasi periode perusahaan sudah? Sudah. Kalau sudah kita lanjut lagi untuk langkah berikutnya. Sekarang kita masukkan informasi pajak perusahaan. Kita akan isi nama perusahaan, alamat, nomor seri faktur pajak, NPWP, kode cabang, jenis usaha. Silakan bisa diisi di buku halaman 65.
Oke, kita isi dulu untuk informasi pajak perusahaan. Oke, kita cek bareng-bareng ya teman-teman. Untuk informasi pajak perusahaan, untuk nama perusahaannya apa? PT Harapan Bersama. Oke, alamatnya di mana? Jalan Mataram nomor 9 Banyumas. Oke, selanjutnya untuk tanggal pengukuhan PKP kapan? 16 Maret 2021. Oke, sudah semuanya ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Untuk informasi pajak perusahaan ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Oke. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Ya, Bu. Nah, selanjutnya di sini ada daftar akun. Kita akan mengimport daftar akun. Sekarang silakan dihapus terlebih dahulu untuk akun yang lainnya. Jadi di sini ada akun-akun yang sudah tersedia di dalam aplikasi Accurate Education Book versi 5. Nah, di sini ada akun-akun, ada akun payable, ada sales, ada unbilled, ada opening balance equity, ada return net earning. Silakan dihapus semuanya kecuali opening balance equity dan return net earning. Cara menghapusnya, teman-teman bisa dipilih untuk nama akunnya, kemudian klik kanan hapus.
Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke daftar akun. Apakah sudah dihapus semuanya, teman-teman? Sudah. Oke. Jadi di daftar akun ini ada akun yang ditinggal. Ada 2 akun. Yang pertama akun apa? Opening activity. Terus yang kedua? Admin. Oke, 2 akun tersebut ditinggal ya, teman-teman. Nah, kalau sudah ditinggal, selanjutnya di sini ada ekuitas saldo awal. Silakan kita isikan dulu. Untuk ekuitas saldo awal diisi opening balance equity. Lalu untuk akun laba ditahan masih tetap return with earning. Ya, silakan. Untuk sekarang pertemuan ke-8 sudah selesai dan selanjutnya kita masuk ada tugas. Jadi tugasnya teman-teman membuat chart of account. Jadi teman-teman silakan dibuat menggunakan Microsoft Excel, membuat chart of account. Di sini daftarnya ada nomor akun, nama akun, tipe akun, dan saldo awal. Chart of account ini nanti yang akan diimport ke dalam aplikasi Accurate. Nah, nanti kita di pertemuan berikutnya nanti import sama-sama. Tapi teman-teman silakan diketik dulu menggunakan Microsoft Excel untuk chart of account-nya. Selanjutnya selain chart of account ada daftar pelanggan. Daftar pelanggan yang mana teman-teman diminta membuat menggunakan Microsoft Excel. Jadi untuk ketentuannya formatnya ada nomor, nama pelanggan, mata uang, dan saldo awal. Oke, jadi teman-teman akan membuat daftar pelanggan. Selanjutnya di sini selain daftar pelanggan ada juga menyusun pemasok. Untuk menyusun pemasok, jadi teman-teman sebagai dasar utang pemasok tersebut teman-teman nyusun untuk file pemasok juga. Lalu untuk formatnya ada nomor, nama pelanggan, mata uang, saldo, sama pajaknya. Bisa dimengerti teman-teman? Bisa. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Belum ada. Sudah cukup? Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.